Kalau bicara kecintaan ya saya sudah dikasih banyak hal pada Wonosobo. Kayaknya ya seberapapun saya memberi, lebih banyak yang saya terima dari Wonosobo. Jadi ya, ya ibaratnya hutang yang nggak pernah bisa lunas terbayar untuk Kabupaten Wonosobo dan rakyat. Piye kabare Mas Arif? AP alhamdulillah baik. Tapi ketok seger iki. Ketok Ya seger. baru mandi, Oh, aduh. mandi, sarweh, makan, terus baru ngobrol. Jujur ya asline tadi obrolan, Mas. Wong-wong Hmm? Wonosobo ya. Mas Arif. Siapa? Ya tadi Masa? obrolan nih gitulah. Weh Mas Arif ning Gimana Amerika gitu. obrolannya gimana? Saya nggak tahu malah. Wah, ya menanyakan apa kabar, di mana gitu loh. Hmm. Biasanya kan godak gathuk. Nah, iki kan Hmm. gitu. Eh, Ya, Mas, nyepi dulu. iya nyepi. Bertapa di sini. Iya. Berangkat kapan sih? Desember ya? Berangkat Desember. Secepat itu ya. Orang no Apanya? orang no rapat RT sih gitu Kak, rapat warga terus pamitan ngono. Kudune kan. Persiapan udah lama. Oh, Sampean aja nggak tahu. lah iya mungkin Cooper wae. Tadi. Mas Arif, Iya. saya ngelihat memang kerjanya kerja jadi apa ning rumah makan ya? Ibadi chef. Walah, lihat kok orang ngomong-ngomong, Ibadi chef. orang ngomong-ngomong Ya ternyata masakan Jepang kan. oh, Nanti oh, kita nanti kolaborasi. kita bisa kolaborasi. Wis ora apa-apa nek. Sampean kan pinter pinter bikin ramen, Iya, pinter bikin odon, pinter bikin mie itu. iya. Nah, aku yang masak steak, masak seafood. Nah, itu. Oh alah. Tapi jujur ya Pak Arif, dari Hmm. semua profesi Mas Arif, sing paling menyenangkan ki masak Mas. Bener ora? Ya, nah aku kan kalau aku paling seneng pas jadi jurnalis ya, karena aku passionnya Oh, nulis. Cuma memang sejak dulu sebenarnya aku seneng masak, tapi nggak pernah praktek. Cuma ngono. aku tuh paling suka kalau lihat orang masak. Jadi di YouTube, kemudian kalau ada hajatan orang masak, tak lihatin, tak perhatikan. Tapi aku nggak pernah praktek. Nah, sekalinya praktek di sini langsung jatuh cinta sama Lek, dunia kuliner. iya. Tapi jujur wae Iya, kan, asik kan? asik, Asik. sangat asik. Itulah Itu sebenarnya. kayak berkesenian gitu. Kita meskipun bumbu sama, cara yang sama, sistem sama, tapi nggak mungkin rasanya sama. Kalau Betul. kita dan chef lain masak, pasti ada ciri khas masing-masing. Betul. Iya. Ya itu. Dan kebahagiaan di dunia koki itu kan kalau yang kita layani puas. Kita lagi masak belum selesai, kita kan masaknya di depan tamu nih. Oh, Kita iya. masak belum selesai, hidangan yang sudah kita hidangkan sudah habis. Mereka saling ngomong sama tetangganya, oh God, this very delicious. Wah, itu kan Rasane bahagia. nah, Nah, mereka, wah ini perfect, perfect. Padahal kita masak ya biasa saja. biasa-biasa Tapi aja. memang kalau saya memang sepenuh hati, memang tak hayati betul. Jadi pada saat masak, pada saat melayani ya memang kita usahakan dengan sepenuh hati, nggak setengah-setengah. Memang saya suka masak. Iya. Kalau saya loh Mas Arif, kehidupan itu ya saya temukan sebenarnya di dapur. Hmm. Ketika masak ini, karena gini, hampir sebagian besar keluarga saya itu tukang masak. Aslinya Pak Arif. Oh, Cuma saya sedikit oh, punya ya pengalaman lah, pernah dolan, pernah belajar gitu. Akhirnya mengenal beberapa jenis masakan dari luar negeri gitu loh. Ya tak hmm. prakteki, tak jual ternyata laku gitu. Tapi Enak nil kok. Ramen sampean paling enak yang iya, pernah tak rasain. iyalah paling enak nomor satu sak Wonosobo.
Iya, Sakmono termurah, pengakuan termurah. dari customer. Iya, Iya, ya, murah juga. tulus ya ini ya. Iki ora endorse iki ya ini karena ketemu Ora, sama kalau chefnya jujur. langsung gitu. Artinya Kalau itu nggak Mas, enak, aku bilang nggak enak. itu saya benar-benar dari hati tadi kita belanja Hmm. milih bahan yang bagus ya toh. Setelah kita masak, kita ramu sedemikian rupa, kita sajikan ke customer gitu. Ternyata customer ngomong enak. Nanti pas pulang ke Wonosobo, buka rumah makan kecil-kecilan, Oh, nasi goreng Amerika gitu. wah Nanti saya keren. nggak tahu. Ini kok asik Es gitu loh. cocok Mas, nasi goreng Amerika, ngono kan? Iya, Wah, karena gitu nasi goreng kasih seafood, steaknya steak yang murah saja, tapi kita masak yang wah, enak, kita kombinasi dengan minuman-minuman yang enak itu iya. kayaknya juga Wonosobo ngangkat itu. Oh, Satu porsi nggak usah mahal-mahal 20.000, paling mahal 25.000 itu kayaknya hmm. jalan itu. Model masaknya teppanyaki ya? Ya, Iya saya toh? masak kan di atas grill, Iya, di di atas grill grill. langsung itu disaksikan ya. Kadang-kadang bikin Ya, apa? kamu Ya, bikin itu ya, aksi toh, ya bikin kita aksi. so Wah, spatula, iya. terus main api, wus 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 wus. Setelah main api, naikkan noodle, setelah naikkan noodle, naikkan nasi, setelah naikkan nasi, naikkan sayur. Setelah itu dadar telur, campurkan di nasi, kita nasi digoreng. Weh, Setelah nasi mateng, pinggirkan noodle mie, weh, diolah. Pinggirke, terus nasi disajikan, weh. terus mie disajikan. Setelah itu ayam naik, setelah itu steak naik, filet mignon naik, lobster naik, kemudian apa? Udang, ada apa namanya? Salmon, ada Ya, scallop. ya. Kita masak satu-satu. Lah, masaknya itu macam-macam. Terutama Oh, yang steak, ada yang rare, ada yang ah, medium rare, ya. ada yang medium, ada yang medium well, ada yang well done. Ada 5 tingkatan tuh. Itu Oh. kita harus masak dalam waktu 10 menit. 10 menit. 10 menit. Neng, Paling lama 15 menit. chefnya kan mesti dua asisten ya? Punya asisten toh? Enggak, Enggak. enggak sendiri kita. Kita sendiri. Kita prepare sendiri, mengambil daging sendiri, kita ngambil nasi kita sendiri sesuai ordernya, kita bawa sendiri ke situ pakai kereta, terus sudah kita masak sendiri. Penasaran ki. Asli. Kayak Satu-satu ngapa? kita yang enak itu pada saat yang terakhir kan kita sajikan kan sayur sama ayam. Mm-mm. Pada kita sajikan sayur itu di piring itu sudah habis tuh. Steaknya Wih. sudah habis, salmonnya sudah habis. Mereka makannya lahap banget loh. Itu puncak Eh. kenikmatan seorang koki di situ. Lah, weh. Namanya pelayanan toh. Bonusnya Iya, kadang-kadang kalau mereka puas, nah neng Amerika ke budaya tips kayak. Ah, iya, kadang-kadang gaji karo tips. Tipe loh, bener banyak gak? tipnya. Hah? Bener? Aku pernah sekali masak itu dapat tip $100. Wow, $100 itu 1.400.000. 400 ya. Lah iya Satu kowe. juta 400.000 itu satu kali masak itu dapat tip segitu itu karena mereka puas banget Berapa sampai berapa ya. kalau misalnya? 500 sampai $700 Itu ya. Kalau $500 itu ya 7 juta ya, hmm, 7 keren. juta sampai 10 juta satu kali makan. Kalau dirupiahkan 7 sampai 10 juta, 500 sampai 500 sampai $700 Amerika. Paling enak ki ning ngomai dhewek. Murah Ya kali. kalau dari penghasilan sih lumayan lah, Iya, setara sama capeknya. iya, Karena kan untuk sampai di posisi chef kan juga nggak gampang. iya. Kita ada tahapan-tahapannya, ada trainingnya, ada latihannya, Ah, ada tempatnya juga. Orang mungkin lihat saya sudah jadi chef, tapi kan nggak saya publikasikan pas prosesnya. Bagaimana latihan motong sampai tangannya kepotong, jarinya keiris, iya, gimana sampai tangannya terkilir, kena grill, kebakar, kan nggak pernah tak upload iya. yang gitu-gitu itu. Itu Ora kan usah prosesnya itu kan, proses. apalagi saya kan dari nol, Iya. no skill, no experience.
Benar Nggak ya? ada skill, nggak ada pengalaman sama sekali. Wow. Tak kira, Jadi ya berat. saya kira itu ada skill terus bisa ke sana gitu. Jujur wae Enggak. aslinya saya iri juga, kepingin jajal merasakan itu gitu. Ya Mungkin memang tidak semua seberuntung saya ya. iya sih. Iya sih, tapi enggak lah. Saya juga di sini juga biasanya anu Mas, orang itu karirnya di Heeh. Amerika itu biasanya dari cuci piring dulu, Iya, masuk ke restoran cuci piring. Setelah itu jadi tukang potong. Setelah itu jadi helper, pembantu, tukang motong, tukang nyiapin. Kemudian setelah itu wasako. Wasako itu masak iya. koki tapi di belakang, Oke ya. melayani melayani yang dining atau dibawa Iya. pulang, tugu. Wasako di belakang. Baru yang paling tinggi itu habachi, chef, dan sushi. Ada sushi, ada habachi. Nah, saya itu nggak pernah merasakan jadi dishwasher, tidak pernah jadi tukang potong, tidak pernah jadi asisten, langsung training jadi hibaji, bayangin. Nah, kue Ya aslinya mungkin karena itu yang jadi penasaran saya itu loh. Saya sih sering ya ngikuti ya. saya Itu ada Taufik Hidayat Pak ya, orang asli Wonosobo itu yang juga jadi YouTuber di Amerika itu. Dia pernah dia juga kerja di restoran gitu. Dia cerita gitu loh. Jadi prosesnya ya tadi kayak Mas Arif cerita tadi, untuk masuk ke sana itu ya tidak mudah. Tapi begitu saya ngelihat Mas Arif ini kok iso langsung lah. Kapan sinau nyucine, kapan sinau motong-motongan gitu. Ah, lah itu ya kok ngerti-ngerti kok sebenarnya langsung tuh jadi posisinya. biasa orang kan jadi dishwasher sampai 1 tahun, tukang potong sampai 1 tahun. Nah itu. Saya tuh berproses hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, tapi beratnya memang luar biasa. Saya belum bisa cerita beratnya kayak apa. Quality controlnya piye? Ya kita alhamdulillah tuh cepat belajar ya. Kontrol saya bagus, saya jarang dapat komplain. Kemudian eh, pada akhirnya jurinya kan customer. Iya. Pada saat customer puas, mereka ngasih tip kita banyak, tepuk tangan, dan mereka kembali lagi, berarti kan kita lulus. Aku sudah pindah restoran 3 kali. Hmm, Aku training itu di Louisiana, di kota New Iberia. Kemudian pindah ke Hagerstown di Maryland. Di sana hanya sebentar. Terus sekarang di Illinois di sini. Jadi aku sudah 3 tempat. Kalau di sini ada 4 orang chef hibachi, kemudian 12 grill. Bukan. Di sini ada 10 grill. Ada 4 ya. chef di sini. Asik, asik. Ya wes. Yakin salut. Salut untuk yang Ya, itu. Untuk mengetahui keadaan di Wonosobo kan gampang saiki. Wah, tinggal ngelihat aja di Google gitu. Oh, ada informasi ini, ada informasi ini gitu. Sejauh mana sih kecintaan Pak Arif sama Wonosobo? ya saya di sini kan justru punya banyak waktu luang ya. Kalau di rumah kan malah sibuk. Sibuk ketemu ini, ketemu itu, ngurus ini, ngurus itu. Kalau di sini kan kesibukannya nggak ada. Paling berangkat kerja, pulang, baca, tidur, nonton YouTube. Kan jadi waktu untuk mengamati, membaca, dan menulisnya lebih banyak di sini. Iya. Kalau bicara kecintaan ya, saya sudah dikasih banyak hal pada Wonosobo. Kayaknya ya, seberapapun saya memberi, lebih banyak yang saya terima dari Wonosobo. Jadi ya ibaratnya hutang yang nggak pernah bisa lunas terbayar untuk Kabupaten Wonosobo dan rakyatnya. Iya. Saya salut aja sih, jenengan orang orang mana? Kendal ya. Aslinya Kendal ya. Ya, saya lahir di Iya. sana. Ya, akhirnya punya tambatan hati toh, orang Sepuran. Terus akhirnya menjadi warga Iya, Wonosobo gitu. Dan iya di sini di Wonosobo itu kotanya unik, ya unik. Saya sudah jatuh hati. Saya di Kendal lahir, hidup 22 tahun ya. Di Wonosobo sudah 24 apa 25 tahun. Jadi lebih lama di Wonosobo saya kacek malah rong hidup. tahun. Ah, Kacek rong tahun. usia saya di Wonosobo kan usianya 45 ya. Iya. Sekarang 45 kan. 45 itu 22 tahun di Kendal, 23 tahun di Wonosobo. Nggak terasa ya.
Wonosobo itu memang butuh perubahan menurut saya. Karena Iya, saya ngelihat dibandingkan dengan kabupaten lain itu aja kerjanya itu ora cak-cek gitu loh. Kadang-kadang masih banyak ya pertimbangan-pertimbangan. Saya nggak tahu apa itu pertimbangannya, tapi kenapa kalau jika dibandingkan dengan daerah lain gitu, kita selalu tertinggal gitu. Nah, Nek Mas Arif gimana pendapat Mas Arif? ya saya setuju kita tertinggal dari kabupaten lain, tetapi kita itu nggak berlari mengejar. Jadi kita santai, tertinggalnya jauh, tapi kita jalannya pelan. Kadang malah jalan di tempat, tidak mengejar. Itu kan sudah tertinggal tapi malah jalan di tempat. Saya melihat sih beberapa yang sekarang mendapat kepercayaan memegang posisi-posisi penting belum tertarik untuk membuat perubahan yang fundamental, perubahan yang mendasar. Masih sibuk dengan rutinitas. Kemarin begini, sekarang begitu, besok begini juga. Gitu. Jadi mengulang-ulang pekerjaan yang tidak menyelesaikan persoalan mendasar. Iya. Yeah. Contoh misalkan tentang transparansi. Itu kan penting ya, soal transparansi. Pembahasan tentang APBD dilakukan secara terbuka, disiarkan secara online. Yeah. Kalau perlu di streamingkan di YouTube misalkan. Kan penting. Kalau kita mengibaratkan begini, kejahatan atau korupsi itu kan bisa terjadi itu di ruang gelap. Betul. Kalau masih ada ruang-ruang gelap yang publik nggak bisa lihat, di situ ada penyimpangan. Nah, bagaimana cara agar tidak ada penyimpangan atau meminimalkan penyimpangan? Ya dibuat seterang mungkin, dibikin setransparan mungkin, agar publik bisa mengawasi. Nah, kemauan untuk melakukan transparansi ini belum ada. Saya lihat itu. Jadi tidak apa ya, tidak menyelesaikan masalah mendasar, masalah korupsi. Yeah. Kemudian masalah lelang. Pengadaan barang dan jasa. Itu kan jelas aturannya jelas. Tapi kan saya lihat masih dikondisikan. Masih dibagi-bagi. Betul. Nah, selama itu terjadi ya kita nggak bisa berharap kualitas pembangunan kita akan baik. Nah, itu dua contoh yang mendasar. Jadi kita melestarikan tradisi jelek. Tidak ada niat untuk mengubah tradisi itu menjadi baik. Oke. Kalau di Amerika pejabat itu kan diawasi publik dan pejabat ini benar-benar takut gitu loh sama publik gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di sebenarnya kita tahu lah ya. Sebenarnya kita tahu kalau di tempat kita gitu pejabat itu malah gimana ya, berbalik lah, berbeda gitu ya. Bisa nggak ditanggapi kaitannya dengan nulis status itu gitu, jika dibandingkan dengan di tempat kita gitu? Ya sebenarnya pejabat itu menjadi baik atau tidak kan tergantung sistemnya juga, tidak hanya tergantung watak mereka. Di sini kan transparan, masyarakat bisa mengawasi pejabat publik ibaratnya 24 jam lah. Yeah. Mereka semuanya bisa dilihat dan dikontrol, sehingga mereka takut kalau mau menyimpang. Nah, di Indonesia, di Wonosobo atau di daerah lain, masih terlalu banyak ruang gelap. Mereka rapat-rapat sendiri. Ada dua dunia yang berbeda. Yang kebetulan saya pernah ada di dua-duanya. Dunia publik ya, yang terang benderang, dan dunia elit yang di situ banyak ruang gelap. Nah, keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentang APBD. APBD itu kan tentang bangun sekolahan, bangun rumah, bangun jembatan, bangun ini itu kan di APBD itu. Yeah. Itu banyak dirumuskan atau dibahas setengah kamar di ruang-ruang yang hanya diketahui oleh beberapa gelintir orang. Mereka sih pada saat tampil di publik mereka mengatakan oh ya ini untuk kepentingan masyarakat selain. Tapi yang ada di belakang layar di rapat-rapat itu yang ada bagi-bagi kue untuk person-person saja. Nah, harusnya ini dibuka, ini nggak boleh ada setengah kamar, nggak boleh ada apa itu ruang-ruang gelap. Bagaimana caranya ya transparansi itu? Di sini semuanya dibuka, laporan pertanggungjawaban wali kota apa dibuka, nggak ada yang ditutupi.
masalah pajak juga terbuka. Lah kita kan tidak. Kita itu jenengan aja pernah ikut rapat, memantau rapat DPR apa enggak? Rapat DPR, APBD kita sekarang berapa? Pembahasannya bagaimana? Prioritasnya bagaimana? Kan rakyat tidak tahu. Iya, ada benarnya juga. Iya, memang begitu. Iya. Jadi harusnya hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik ya dibicarakan bareng secara terbuka. Oh, oke. Kalau terbuka, transparan, terang benderang, nggak ada yang pat gulipat. Iya. Jadi masyarakat tahu, oh ini wakil saya atau orang yang sudah saya pilih kerja beneran nih. Iya. Oh ini cuma tidur nih. Oh ini nggak pernah usul. Kalau semua di live streaming kan, berani nggak? Desa aja berani ya. Semua pemerintah desa Kabupaten Wonosobo itu APBD-nya, APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, itu disiarkan secara langsung live, apa itu namanya, online di website mereka. Namanya apa itu? Ada website yang memang khusus untuk APBD desa. Kenapa APBD kabupaten tidak berani melakukan itu? Betul. Nah, Iya. pertanyaannya kenapa kok tidak ditayangkan secara online? Ada apa? Apa yang ditutupi? Apakah ada yang disembunyikan? Kan gitu pertanyaannya. Modal ketika kita kampanye dengan apa yang kita dapat itu kadang-kadang tidak sebanding. Yang dipakai mentalitas pedagang. Modalnya berapa, harus balik dan untung. Harusnya ya nggak gitu. Pekerja sosial, pekerja publik, bukan logika dagang yang dipakai. Saya nyalek aja, habis berapa ya habis aja, nggak tak pikir Iya. harus balik atau apa. Kita nggak mikir. Ya none gogol-gogol lah gitu kan, kadang-kadang mereka datangi kita gitu ya dengan ya memberikan janji nanti ada suara gitu. Tapi mau nggak mau ya kita harus mengeluarkan anggaran dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Tempat pemilihan saya pun kan begitu, ketika ada beberapa calon gitu ya, saya memang nggak pakai uang tapi ada yang pakai uang, padahal di situ sebenarnya sudah ada, oke lah nanti tak bantu gitu, tapi ketika ada uang ya yang dipilih yang pakai uang itu gitu loh. Ya ini ujian berat demokrasi kita. Ya bukan demokrasi seperti ini sebenarnya yang diinginkan oleh para pendiri republik ini atau oleh mahasiswa yang berjuang di tahun 98 Iya. menegakkan reformasi. Bukan demokrasi yang begini, tapi ini fakta yang harus dilalui. Apakah Indonesia rakyatnya akan bisa melalui ujian ini dengan baik? Ya kita lihat 5-10 tahun yang akan datang apakah masih seperti ini atau lebih baik. Oke. Wis, we cerita-cerita politik. Mas Arif mau sampai berapa tahun nih di Amerika? Yang jelas saya mau pulang Agustus. Oh, Agustus. Tapi tahunnya belum jelas. Mau tahun berapa? Oh. Emang visanya visa anu ya, visa kerja gitu di sana, Pak Arif. Iya, yang jelas saya di sini mau sampai Agustus. Tapi tahunnya belum jelas. Saya lagi menikmati. Menikmati prosesnya. Tapi kayaknya lemu iki lho, rada seger gitu loh maksudnya. Enggak, Hah? saya di sini lemu tapi perutnya mengecil karena sering olahraga. Alhamdulillah sudah slim ini. Enak badannya ini. Berat Oh. badannya juga ideal, sudah enak ini. Lah Semua iya, serba tertata. ya maksudnya itu gitu loh. Jadi yang penting kan ketok sehat gitu loh. Orang juk ketok anu banget ya. Atau ini Di mulai Amerika nggak boleh mulai sakit. gondrong nih rambutnya ya. Mau tak gondrongkan nih. Iya, yes. Rencana nggak mau tak potong nih. Iya. Biar kayak Ahmad Albar nanti. Iya. Jadi biar orang ini tahu apa sih sing dimaksud dengan KFC ini apa gitu kan. Nah, Nah sih? biar orang tahu kalau rambut saya itu kalau dibiarkan tidak memanjang tapi melebar. Oh yes.